Sima, anakku tahu kenapa? Ini juga kamu kelihatan sesak ini kelihatan. Ini bibirmu juga berubah warna. Aduh, Kita ke rumah sakit aja ya biar dapat penanganan dari dokter ya. boleh Pak. Ayo mari kita ke rumah sakit. Dokter, suster, tolong anak saya dong dokter. Mari Bu, saya antar ke bed pemeriksaan. Dokter, suster, tolong anak saya dong dokter. Ya, bisa diberikan di bed pemeriksaan langsung. Dok, tolong bantu saya untuk anamnesis riwayat pasien. Baik dokter. Besok tolong bantu saya untuk TTP. Bisa tunggu di sini Baik sebentar. dokter. Dengan pasien siapa ya Pak ini? Sima dokter 24 tahun dokter. Bapak bisa ceritakan ya Pak ya bagaimana ini bisa terjadi Pak? Baik dokter, sebelumnya kemarin kalau tidak salah kami bawa ke klinik. Nah dokternya itu nyuntik kalau tidak salah antibiotik dokter. Nah awalnya itu dia baik-baik saja, tapi setelah beberapa menit, nah dia merasa sesak, dia juga merasakan sulit bernapas dokter. Kalau boleh tahu anak saya itu kenapa ya dokter ya? Baik Pak, untuk sebelumnya apakah pernah ini terjadi Pak kepada anak Bapak? Seingat saya dulu juga pernah begitu dokter. Nah dia itu dulu pernah demam. Nah kami bawa ke dokter juga dan disuntik. Nah setelah beberapa menit juga dia mengalami yang sama seperti ini dokter. Baik Pak, kalau begitu kayaknya ini reaksi alergi ya Pak ya. Bapak bisa tunggu dulu sebentar di sini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menstabilkan kondisi anaknya Bapak ya Pak ya. Bapak bisa tenang dulu ya Pak ya. Baik dokter, saya tunggu saja di luar berarti ya dokter. Ya, baik. Silakan Pak ya. Baik, di sini saya melihat pasien masih sadar. Saya akan melakukan primary survey untuk mengecek komponen ABC terlebih dahulu dengan 10 second assessment. Baik Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Apakah Ibu tahu ini di mana sekarang Bu? Sakit. Aduh, Apakah ini malam atau siang Bu? saya Sima. Apakah Ibu masih ingat diantar oleh siapa ke sini? Sakit dokter. Baik, pada saat merespon, pasien terengah-engah, kemudian terdengar suara stridor dan pasien tidak dapat merespon pertanyaan dokter sesuai dengan pertanyaan diajukan. Bagaimana terkait TTV-nya dok? Pasien takipnu 38 kali per menit, lalu pasien takikardi 120 kali per menit. Saturasi oksigen 70% menandakan pasien hipoksia, lalu akralnya dingin dokter. Pasien hipotensi dokter 90/60 mm lagi. Izin dokter, pasien punya riwayat alergi. Baik, kemungkinan pasien terkena shock anafilaktik, kita siapkan epinefrin. Dok, tolong bantu saya injeksikan epinefrin. Baik dokter. Nurse bisa siapkan epinefrin 0,5 mg IM. Oke, baik dokter. Di sini saya akan juga mengangkat kakinya pasien supaya darah bisa mengalir dari bawah ke atas menuju jantung dan otak. Epinefrin 1/1000 0,5 mg, siap dokter. Baik, di sini saya akan melakukan injeksi epinefrin 0,5 mg IM. Saya akan melakukan penyuntikan di bagian femoral lateral. Di sini saya akan melakukan disinfeksi terlebih dahulu pada lokasi penyuntikan dengan alkohol swab secara sirkular dari arah dalam keluar. Kemudian saya akan melakukan injeksi dengan sudut 90 derajat intramuskular. Di sini saya akan melakukan aspirasi terlebih dahulu, memastikan tidak ada darah yang masuk ke dalam. Baik, tidak ditemukan darah. Selanjutnya saya akan menginjeksikan obat. Nurse, tolong pasang infus IV NaCl 0,9%, bolus 1 liter. Baik dokter. Boleh dikepalkan tangannya ibu. Baik. Baik, di sini saya sudah menemukan darah. Infus sudah terpasang dokter. Baik nurse, kalau begitu untuk sekarang kita pantau jalan nafasnya pasien dan tolong siapkan set intubasi, jaga-jaga edema laringnya pada pasien itu memberat. Baik dokter. Nurse, tolong pasang NRM 15 liter per menit untuk memperbaiki saturasi oksigen pada pasien. Baik dokter. Izin ya ibu, saya pasangin oksigen. Oke. Izin ibu, mohon maaf. Baik. Nurse, tolong periksa kembali saturasi oksigen pada pasien. Baik dokter. Izin ibu. Baik, pasien saturasi oksigennya sudah 92%, sudah membaik dokter. Baik nurse, kalau begitu bisa dilepas NRM-nya ya. Baik dokter. Permisi ibu. Seseorang bantu saya untuk TTV kembali. Baik dokter.
Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan disability. Saya akan menggunakan metode DCS. Baik, pertama saya akan menilai respon eye. Di sini saya menilai bahwa pasien sudah membuka mata spontan yang menandakan komponen eye 4. Selanjutnya saya akan menilai respon verbal. Baik, Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa dokter. Baik, Ibu, siapa namanya, Bu? Nama saya Sima dokter. Baik, sekarang Ibu sedang berada di mana? Di rumah sakit dokter. Baik, Ibu bisa deskripsikan sekarang siang atau malam, Ibu? Ini siang dokter. Baik, di sini pasien dapat merespon dengan baik. Selanjutnya untuk komponen V yaitu 5. Selanjutnya saya akan menilai komponen M yaitu motorik. Baik, Ibu bisa diangkat tangan kanannya. Baik, bisa dipegang hidungnya, dipegang kepalanya, Ibu. Baik, bisa diletakkan kembali. Untuk pasien sudah dapat merespon dengan baik yaitu untuk komponen M atau motorik yaitu 6. Untuk GCS pasien E4, V5, M6 yaitu untuk totalnya 15, kompos mentis. Selanjutnya saya akan melakukan exposure dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baik, untuk sekujur tubuh saya temukan adanya urtikaria. Baik, untuk TTV-nya bagaimana, Sus? Untuk tanda vital pasien sudah normal dokter. Untuk HR-nya 90 kali per menit, untuk RR-nya 16 kali per menit, lalu CRT-nya juga sudah kurang dari 2 detik, lalu saturasi oksigennya sudah 92%. Tensi pasien sudah mulai normal dokter, 110/75 mmHg. Baik, untuk kondisi pasien sekarang sudah stabil, kita akan siapkan antihistamin diphenhidramin untuk kita injeksikan untuk mencegah adanya komplikasi lebih lanjut. Baik Baik, dokter. dokter. Baik, Ibu, Bapak, di sini saya sudah menginjeksikan obat ya, Bu ya. Di sini kita perlu melakukan observasi selama 12 jam terkait dengan respon obatnya, apakah nanti terdapat alergi lebih lanjut atau respon ibu yang lebih lanjut, agar kita bisa observasi ketat di rumah sakit. Baik, Sus, tolong dibantu untuk melakukan observasi terutama untuk tanda-tanda vitalnya. Baik dok. Baik, Bapak, di sini kita sudah melakukan observasi ya, Pak ya, selama 12 jam. Di sini untuk tanda vitalnya itu sudah stabil untuk ibunya, sudah bisa diajak pulang. Di sini kami curiganya ibunya kena shock anafilaktik ya, Pak ya, atau shock akibat adanya alergi. Nah, karena ibunya sebelumnya sempat diinjeksikan antibiotik ya sebelumnya, jadi kemungkinan kami menduga itu respon alergi terhadap antibiotiknya. Untuk lebih lanjut bisa tolong dicek ya, Pak ya, nanti untuk antibiotiknya secara spesifik, supaya nantinya apabila di kemudian hari itu ingin melakukan injeksi antibiotik, bisa diberitahukan dokternya untuk antibiotik yang alergi itu spesifiknya apa. Ya, apakah bisa dimengerti, Pak? Baik, untuk selanjutnya juga nanti apabila sudah di rumah, apabila ada gejala yang memburuk seperti mungkin sesak kembali, kemudian mungkin batu-batu atau ada merah-merah kembali di kulit ibunya, nanti bisa segera dibawa ke sini atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari Bapak, Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak. Tidak ada dokter. Baik, terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Terima kasih dokter. Kasus ini menggambarkan seorang pasien perempuan usia 24 tahun yang mengalami shock anafilaktik setelah mendapatkan injeksi antibiotik. Beberapa menit setelah penyuntikan antibiotik, pasien muncul ruam merah, gatal, bibir bengkak, sesak napas, stridor, kesulitan berbicara, hingga penurunan kesadaran. Saat tiba di UGD, dilakukan primary survey oleh dokter dengan metode 10 second assessment dan ditemukan tanda shock berupa hipotensi dengan tekanan darah 90/60 mm raksa, takikardi yaitu dengan heart rate 120 kali per menit, saturasi oksigen 70%, serta CRT 3 detik yang berarti CRT yang memanjang. Berdasarkan riwayat paparan antibiotik dan manifestasi klinis, pasien didiagnosis mengalami shock anafilaktik. Tata laksana segera meliputi posisi supine dengan elevasi tungkai, pemberian oksigen menggunakan NRM 15 liter per menit, pemasangan akses intravena dan resusitasi cairan NaCl 0,9%, serta pemberian epinefrin intramuskular 0,5 mg diencerkan 1/1000 dan diinjeksikan pada paha anterolateral. Setelah kondisi membaik, dilakukan evaluasi kembali tanda vital pasien, pemeriksaan neurologis dengan GCS, dan pemberian antihistamin diphenhidramin intravena untuk mengurangi urtikaria dan mencegah reaksi lanjutan. Pasien kemudian diobservasi selama 12 jam dan tidak ditemukan reaksi berulang maupun efek samping obat, sehingga diperbolehkan pulang untuk edukasi menghindari antibiotik penyebab alergi, serta diharapkan segera kembali ke IGD apabila keluhan muncul kembali. Apabila terjadi komplikasi seperti obstruksi jalan napas berat akibat edem laring, perlu disiapkan intubasi endotrakeal atau krikotiroidotomi bila intubasi gagal.
Jika hipotensi pada pasien ini menetap, meskipun sudah diberikan cairan dan epinefrin intramuskular, epinefrin dapat diulang tiap 5-15 menit dan maksimal 3 kali pemberian atau dilanjutkan dengan infus epinefrin intravena pada kondisi refraktor anafilaksis. Bila terjadi bronkospasme persisten, dapat diberikan nebulisasi beta-2 agonis seperti salbutamol. Apabila pasien mengalami henti jantung akibat anafilaksis, dilakukan resusitasi jantung paru sesuai dengan protokol ACLS. Selain itu, observasi ketat perlu dilakukan untuk memantau tanda vital pasien, saturasi oksigen, status pernapasan, dan kesadaran pasien selama masa observasi.